Shalom, God Lovers. Kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan bagaimana hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan untuk kali ini saya mengajak kita merenungkan bersama-sama dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 dengan tema bahwa ketaatan adalah iman dalam perbuatan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik Bapak,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi." Tuhan Yesus bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya." God Lovers, perikop ini kita tahu sama-sama ini mengenai perumpamaan 2 orang anak. Disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid pada zaman itu. Secara implisit, bagian ini, inti dari perumpamaan ini adalah mendidik, mengajar, menasihati, dan mengingatkan para muridnya, juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya mereka percaya kepada kebenarannya pada zaman itu. Bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa, Mesias dan Juru Selamat manusia yang berdosa. Bahwa dia kemudian merendahkan diri dan mengorbankan dirinya, mengambil rupa manusia, lalu datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Di sini pada bacaan kita tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang 2 anak yang diminta oleh sang ayah untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama berkata, "Ya," tetapi tidak melakukannya. Anak yang kedua berkata, "Tidak," tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu Tuhan bertanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Saudaraku, God Lover, pencinta Word from Heaven, pada
ayat pamungkas dari perikop ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa mereka yang tidak percaya terhadap jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, mereka tidak percaya kepadanya dan tidak percaya kepada Dia, Yesus Kristus yang diberitakannya itu. God lover, perhatikan kedua anak ini, yang dalam konteks bacaan kita adalah mereka yang disebut para pemungut cukai dan para perempuan sundal, tuna susila. Boleh jadi mereka bukanlah orang-orang Yahudi. Boleh jadi mereka adalah orang-orang kafir dari suku lain. Mereka bukan pula orang-orang yang berkata baik Bapak dan terkesan menaati perintah Bapaknya, menaati hukum-hukum Tuhan dan lain sebagainya. Mereka adalah para pemungut cukai dan para perempuan tunasusila yang banyak berbuat dosa dan kejahatan pada masa lalu mereka. Tapi mereka kemudian bertobat dan percaya kepada Kristus, sehingga mereka diizinkannya mendahului para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, orang-orang rohaniawan, para tua-tua, orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dalam mengakhiri perumpamaannya sebagaimana tercantum dalam Injil Matius pasal 21 ayat 32, dikatakan begini. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Tuhan menginginkan iman dan ketaatan kita, bukan hanya niat baik kita, tapi benar-benar ketaatan kita kepada perintah dan titah Tuhan. God lover yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menunjukkan iman kita bukan dengan hal-hal yang sepertinya kelihatan rohani, tapi benar-benar kita menuruti, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa ketaatan itu menjadi lebih penting bagi kita, karena ketaatan adalah wujud dari iman dalam perbuatan. Iman akan menjadi nyata ketika kita mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini, di mana kami diingatkan bahwa ketaatan kami adalah wujud dari iman dalam perbuatan. Tolong kami terus Tuhan untuk tumbuh di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang taat, yang menuruti titah-titah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman, handai tolan yang lain, agar mereka bisa diberkati juga dan tumbuh bersama-sama dengan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.